Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 15 November 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Puncak KTT G20 Bali akan berlangsung 15 sampai dengan 16 November mendatang. 17 kepala negara dipastikan hadir, termasuk diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan KTT G20 Bali menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional. KTT G20 juga diharapkan bisa menarik investasi yang strategis. Menurut Luhut, Indonesia jelas akan mendapat dampak ekonomi besar. Salah satunya adalah berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto PDB. Adapun jumlah mencapai 533 juta US dollar atau setara dengan 7,5 triliun. Pertanyaannya, apakah G20 menguntungkan ekonomi Indonesia? Dan juga apakah G20 memperkuat sistem kapitalisme? Dan juga apakah Indonesia harus keluar dari G20? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Arief Firmansyah, Direktur Lembaga Studi Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fauzi. Alhamdulillah, sehat, Bung Arief. Alhamdulillah, tetap sehat walafiat dan juga tetap bahagia selalu, insyaallah. Alhamdulillah. Bung Arief, terkait dengan hal ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan KTT G20 akan memberikan manfaat bagi Indonesia. Ini diperkirakan tadi disebutkan kontribusi G20 mencapai 533 juta US dollar dan juga atau setara 7,5 triliun terhadap PDB Indonesia tahun 2022. Nah, Bung Arief, bagaimana sebenarnya tanggapan Anda terkait pernyataan tersebut? Baik, terima kasih Bung Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada para pemirsa Kabar Petang, untuk kali ini kita memang membahas bagaimana isu terkini yang juga sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di Bali, yaitu G20 Summit sebagai salah satu pertemuan puncak untuk yang namanya G20 atau negara-negara 20. Nah, lantas kalau kita kembalikan kepada bagaimana peran atau mungkin kontribusi dan selama ini kiprah dari G20 misalnya itu ya. Jadi ini pertemuan yang bisa dikatakan pertemuan tahunan di antara 20 negara-negara maju dan yang sedang berkembang. Ya, negara majunya mulai dari Eropa, Amerika, ya. Eropa pun juga kalau kita lihat di situ ada Italia, Inggris, lantas Jepang, Jerman, misalnya itu. Terus juga kalau di Amerika Utaranya ada Kanada, Amerika Serikat, bahkan sampai yang Asia seperti negara-negara besar seperti China, Jepang, sedang juga negara yang sedang berkembang misalnya itu seperti Indonesia, bahkan Afrika misalnya. Nah, lantas dikatakan oleh Menko Marves tadi ini akan memberikan dampak ekonomi sampai sekitar 7,5 triliun. Ya, tetap diapresiasi, kita mengapresiasi atau kita ya melihat bahwasanya memang segala sesuatu yang sifatnya itu pertemuan internasional ya sebaiknya memang juga harus menghasilkan satu benefit ya. Maksudnya suatu benefit itu benefit yang jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau tadi disebut benefitnya jangka pendek adalah 7,5 triliun ya itu seperti kalau kita mengadakan event-event internasional lainnya misalnya itu ya. Bahkan mungkin kalau yang lalu sempat disebut ada event MotoGP Mandalika atau event juga yang di Jakarta misalnya itu yang GP1 misalnya itu ya. Itu kan juga memiliki dampak ekonomi. Ya tetap kita syukuri 7,5 triliun itu adalah satu hal yang tetap memiliki kontribusi untuk Indonesia. Namun kalau kita kembalikan lagi benefit yang diberikan lebih besar mana antara benefit yang sekarang atau bahkan misalnya itu kira-kira kerugiannya dengan benefitnya itu lebih mana ya, cost dan benefitnya mana yang lebih besar. Nah,
Nah, ternyata kalau kita perhatikan, ya kan, sudahkah kos yang nanti harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia atau Indonesia sendiri, gitu ya, itu jangan-jangan jauh lebih besar dibandingkan benefit yang diterima, saya itu. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, ini kan pertemuan-pertemuan yang bisa disebut sebagai pertemuan bergengsi, gitu ya. Salah satunya kalau kita lihat Indonesia memang termasuk negara yang sedang berkembang atau bahkan menuju negara maju untuk bisa bersaing atau berdampingan dengan negara-negara lainnya misalnya dari sisi ekonominya dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita perhatikan untuk benefit yang lain seperti kita kembalikan lagi, apakah benefit itu hanya dirasakan oleh sekelompok tertentu saja atau dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, setidaknya dari kalangan atas, menengah hingga ke bawah. Ya, kalau pertemuan event internasional ini, ya besar kemungkinan akhirnya itu yang merasakan atau yang bisa dirasakan ya kalangan ekonomi menengah ke atas, gitu ya. Hotel, misalnya itu, lantas industri penerbangan, misalnya itu. Lantas juga mungkin beberapa turisme itu memang memungkinkan bisa bangkit, mestinya. Tapi kan sesaat. Ya. Sedangkan efek ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia saat ini, yang resesi dan sebagainya itu, apakah memang betul-betul dengan adanya G20 ini nanti memberikan hasil yang nyata buat Indonesia? Memang ada kemungkinan dengan G20 ini untuk bisa memberikan citra yang positif bagi Indonesia di mata investor atau investor asing, bahwasanya Indonesia itu welcome terhadap investasi. Ya. Tapi sekali lagi, sudahkah investasi itu akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Demikian. Baik, Bung Arief, sebenarnya pertanyaannya, apakah keberadaan Dana Moneter Internasional IMF dan kelompok G20 ini menguntungkan ekonomi Indonesia, Bung Arief? Ya, kalau ditinjau dari platformnya, memang seakan-akan itu konsep yang dibuat di dalam G20 ataupun di IMF, ya kan. G20 ini kalau kita lihat secara platformnya atau untuk konsepnya, maka diarahkan di situ bahwasanya nanti dengan G20 ini negara-negara yang menjadi anggota itu akan diberikan support, ya kan, atau pendampingan atau bantuan keuangan, ya kan, ada istilahnya finance track, ya kan, dan juga Sherpa track misalnya itu. Namun kalau kita lihat fakta di lapangan, ya ternyata ini tidak sama dengan konsep secara tadi di atas kertas, ya. Faktanya memang kalau kita perhatikan G20 ini ya seakan-akan menjadi ajang atau momen bagi negara-negara besar untuk tetap memiliki kendali penuh terhadap negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, India, misalnya itu kan, terus juga kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Afrika. Ini kan negara-negara yang sedang berkembang, ya, dan memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Misalnya itu, memiliki potensi ekonomi yang luar biasa yang tentunya lebih banyak menguntungkan negara besar. Tapi bagi negara-negara yang sedang berkembang, sudahkah G20 dan IMF ini memberikan manfaat dan keuntungan besar? Ternyata faktanya tidak bisa dirasakan secara nyata kontribusinya itu. Kalau tadi ada misalkan finance track, misalnya itu, ya, dari catatan saya, peran nyata G20 itu ya mampu mengentaskan krisis keuangan global tahun 2008, gitu ya. Ini yang mereka unggulkan. Ya. Krisis keuangan global 2008 itu bisa diselesaikan dengan model G20. Tapi kalau kita kembalikan lagi, sebenarnya krisis keuangan itu kan semuanya berawal dari negara-negara besar. Ya kan, negara-negara besar yang ada seperti Amerika Serikat, ya kan. 2008 ini kan juga kalau kita kembalikan awalnya kan itu krisis keuangan di Amerika Serikat. Tapi akhirnya menular ke hampir seluruh negara di dunia. Artinya apa? Nah ini kan ibarat penyakit. Ibarat penyakit itu, ya Amerika Serikat itu menyebarkan penyakitnya ke negara-negara lain agar negara lain ikut menanggung penyakit tersebut. Artinya apa? Ya berarti adanya G20, IMF ini hanya untuk menjadi
sarana bagi negara-negara besar itu untuk tetap bisa menjadi kendali penuh atau pasar bagi negara-negara besar tersebut, atau bahkan ya kan untuk bisa mendapatkan atau mengeruk keuntungan-keuntungan secara ekonomi yang luar biasa besar bagi mereka. Dan kita tahu sendiri IMF, ya semua pakar ekonomi sudah mengetahui bagaimana penanganan IMF terhadap krisis di Indonesia itu ya malah menjadikan Indonesia semakin terpuruk dari sisi ekonominya. Sebelum IMF itu menangani krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia masih lebih baik kondisi ekonominya. Tapi setelah IMF yang turun tangan sampai sekarang, kondisi ekonomi Indonesia tidak jauh lebih baik dibandingkan sebelum IMF itu turun tangan menangani krisis di Indonesia. Demikian. Baik, Bung Arief. Bung Arief, berbicara terkait dengan penyakit tadi ya, disinggung oleh Bung Arief. Sebenarnya juga apakah G20 ini justru semakin memperkuat penyakit sistem kapitalisme ya, yang sudah rapuh? Dan juga apakah pada dasarnya sebenarnya upaya negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk memperbaiki krisis keuangan global ini adalah upaya yang sia-sia, Bung Arief? Iya. Tadi memang kita sebutkan bahwasanya G20 kan mulai negara maju sampai negara yang sedang berkembang ya. Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, terus juga Eropa, ya Inggris, Jerman, Italia, misalnya itu Prancis, misalnya itu yang ada di situ. Nah ini dalam G20 itu, maka kalau kita lihat bargaining power negara-negara yang sedang berkembang itu jauh lebih rendah atau jauh lebih lemah dibandingkan bargaining power yang dimiliki oleh negara-negara besar. Ya. Dan faktanya kan kalau kita lihat Indonesia ini kan dengan ada G20 kan berharap agar investor asing masuk ke Indonesia. Gitu. Artinya apa? Berarti kan di sini kita masih menunggu, berharap ya kan agar investor asing dari negara-negara besar itu masuk ke Indonesia, memperbaiki perekonomian Indonesia. Ini kan berarti ada kekurangan percayaan diri terhadap potensi yang dimiliki Indonesia sendiri. Dan faktanya memang dengan adanya investor asing itu atau bahkan bantuan keuangan yang diberikan oleh negara-negara maju terhadap negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, bantuan keuangan itu bahasa yang lain adalah hutang. Nah ini semakin memperparah hegemoni kapitalisme atas Indonesia. Ya, dan faktanya memang kalau kita perhatikan makin lama hutang yang ditanggung oleh Indonesia itu semakin membengkak, ya kan? Selama hampir satu window ini atau hampir 10 tahun ini, satu dasawarsa ini kita perhatikan, ya kan? Hutang kita semakin lama semakin membengkak, ya kan? Dan kalau ada investor asing yang mau ke Indonesia pun juga mereka akan berpikir-pikir kira-kira kondisi ekonomi di Indonesia itu memang menjanjikan atau tidak, ya kan? Beberapa fakta yang ada, ya kan? Ada beberapa investor yang mau masuk ke Indonesia misalkan seperti Tesla, ya. Mereka akhirnya beralih ke negara yang lain karena ternyata melihat potensinya kurang begitu menjanjikan untuk di Indonesia. Kalau ada investor asing yang masuk ke Indonesia itu misalkan dari China, itu pun juga mereka betul-betul fokus untuk sumber daya mineral seperti nikel, ya kan? Dan mereka tahu bahwasanya ke depan dunia ini akan berkembang menjadi industri motor listrik, mobil listrik, kendaraan listrik. Nah, dan itu komponen utamanya adalah baterainya itu kan menggunakan nikel. Ya, nikel itu Indonesia termasuk negara yang paling nomor satu untuk penghasil nikel di dunia, dan ini ternyata sudah mulai dipegang oleh China. Nah, faktanya berarti kan selama ini kalau kehadiran investor asing itu bukan memberikan benefit yang begitu besar bagi Indonesia, tapi malah kita yang semakin dirugikan dengan ada investor asing, dan bahkan juga dengan G20 itu pun juga memperkuat cengkraman kapitalisme dari negara-negara besar terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ya. Baik, Bung Arief, terakhir, sebenarnya apakah penyelesaian krisis finansial global ala G20 ini tidak menyentuh akar masalah? Dan sebenarnya apakah Indonesia harus ikut keluar dari G20? Ya, apakah dengan G20 ini sudah menyentuh sampai pada akar krisis ekonomi? Tidak, ya kan? Kenapa kok tidak? Kalaulah menyentuh pada penyelesaian krisis ekonomi, ya, tapi di permukaan, ya kan? Sesaat krisis ekonomi reda, tapi akan muncul kembali, karena kita tahu sendiri bahwasanya krisis ekonomi itu siklus 10 tahunan, 98,
itu kita krisis ekonomi dunia juga. 2008 krisis ekonomi juga. 2018 kemarin itu juga sebenarnya krisis ekonomi dunia. Ya kan? Berarti artinya apa? Berarti sudah menjadi siklus 10 tahunan. Krisis ekonomi ini akan terjadi. Sehingga kalau ada G20 itu, mereka itu ya untuk persiapan saja bagaimana mengatasi krisis yang tiap 10 tahun. Berarti ya kan ini kan menunjukkan bahwasanya tidak sampai pada menyelesaikan akar masalah. Faktanya apa? Krisis selalu terjadi tiap 10 tahun. Ya kan? Nah, ini kemampuan G20 ini akhirnya diragukan untuk betul-betul menyelesaikan krisis. Jangan-jangan bahkan memang krisis itu memang diciptakan. Ya, diciptakan untuk mendapatkan benefit yang luar biasa bagi negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa, agar mereka nanti bisa menjadikan salah satu cara dengan krisis yang dibuat tersebut itu untuk bisa tetap mengendalikan negara-negara yang dalam hegemoninya itu, agar tetap mereka itu mengikuti arahan dan menjalankan kebijakan yang selama ini dibuat oleh negara besar atau yang ada di G20 tersebut. Demikian, Bung Indra. Baik, terima kasih Bung Arief atas kesempatannya. Pemirsa, alhamdulillah sudah kita selesaikan program Kabar Petang. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari program kami. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten Kabar Petang. Semoga Anda semua mendapatkan amal jariah di sana. Dan akhirnya saya Fauzi Zanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.